Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban. Amin. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan Bapak Camat kita beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Kecamatan Rokan, kemudian Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparatur pemerintahan Desa Rokan Timur, Pasir Rambah. Jadi Pasir Rambah itu apanya? Desanya Rokan Timur, Pasir Rambah itu ibu kotanya. Pada seluruh nenek mama, para datuk, kepala suku yang ada di kenegerian Rokan Timur, beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para asatiz, para masyaikh yang hadir, kami mohon maaf yang hamba al-fakir berbicara di hadapan pada seluruh para tokoh. Kemudian para anak-anak muda, remaja-remaji, saya lihat anak-anak muda ramai, subhanallah. Itu Pak Imam tiap pagi mereka. Hah? Alhamdulillah. Ya daripada tidur kan. Alhamdulillah luar biasa gerakan subuh, anak-anak remaja kita hadir ke masjid. Alhamdulillah, mungkin sebagian ada santri, Masya Allah saya lihat wajahnya wajah santri kan, tertulis itu santri gitu. Memang santri ini luar biasa ya Bapak sekalian, dikasihkan itu mungkin satu kecamatan Pak Camat, jamaah subuh paling ramai itu cuma satu tempat, cuma pesantren lah. Nah selobi udah kemana-mana Pak. Anak semeng subuh pesantren ayah, anak semeng subuh di masjid. Jadi kalau saya tanya santri saya, tahu enggak kalian satu kecamatan Tapung Hulu itu mana masjid paling ramai subuhnya? Pasti pesantren. Nikmatullah. 600 orang, 700 orang. Kan lumayan Bu kan? Manu amai dari siko, iku ada 7 atwi kan? Nah sampai boleh kan? Santri awak laki-laki lah ponu deh kok. Alhamdulillah. Itu sebagai latihan gerakan yang luar biasa. Tentu yang kita muliakan, yang kita cintai, kita banggakan para jemaah seluruhnya. Masjid Darus Sa'adah. Lihat topeknya. Masjid Darus Sa'adah yang alhamdulillah saya merasa bersenang hati bisa hadir pada masjid yang berbahagia ini. Dulu saya pernah ngisi acara, tapi di masjid Manongku. Siko juga. Berarti le tekan nang mak-maknya kan? Le tekan nang boleh. Pak adik di pelupuk.
Ya, alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita bisa hadir dalam rangka sebuah acara yang mulia, yaitu gerakan salat subuh berjamaah. Terus terang ibu bapak yang dirahmati Allah, yang ambo inge dulu Ongku Wawa yang mulia Ongku Kuning beberapa kali menghubungi kami untuk bisa mengisi acara, kalau tidak salah sejak Februari ya, karena kebetulan kami dan saya dipercayakan membawa rombongan Indonesia untuk acara Festival Naqsyabandi Internasional di Uzbekistan, maka ambo pun tak bisa hadir. Waktu itu mepet dengan keberangkatan. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, le pulau tekonang di ongku kan, le pulau tekonang di penitia. Alhamdulillah hari ini dan subuh yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahim, yaitu membuat sebuah gerakan yang luar biasa, yaitu salat subuh ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini gerakan luar biasa. Dulu pernah saya sampaikan bahwa yang saya tahu ya, wallahu alam Pak Camat, se-Indonesia nih yang baru saya tahu itu gerakan subuh itu adanya cuman di Rokan Hulu. Gerakan subuh itu cuman ada di Rokan Hulu yang saya tahu sepanjang perjalanan saya di Indonesia. Ya, bahkan di luar negeri juga nggak kita tumpai. 10 tahun saya di Arab, nggak ada gerakan sholat subuhnya, ada. Mungkin apa-apa ibu-ibu bertanya, lah ya mai semeng subuh di Arab katanya. Noji, samunya pangai umat Muhammad kayaknya. Nggak di Arab, nggak di Indonesia, sama saja perangainya. Ya. Jadi kalau sholat subuh di Arab tuh beda-beda tipis lah kita. 12-11. Ya. Karena memang begitulah ya, bagaimana sulitnya menjaga sholat subuh berjamaah itu. Saya pernah Pak Camat 4 hari di Brunei, berangkat ke Pontianak, dari Pontianak turun di Sarawak kemudian naik mobil menuju Brunei. Kebetulan menemani salah seorang guru kami. Saya berpikir waktu itu ibu bapak sekalian, Brunei itu kan menerapkan syariat Islam. Akhirnya nginaplah kami di hotel. Subuh bangun. Ambo berpikir, kok pasti ramai sembahyang subuh. Sebab apa? Sebab menerapkan syariat Islam. Turun saya dari hotel dengan sahabat saya dari Medan sampai di masjid. Besu di situ juga. Bilal juga imam. Sudah itu bau ada datang berapa, tidak sampai sesat. Kenapa ini saya sampaikan, saya ceritakan ibu bapak yang dirahmati Allah? Karena sholat subuh ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang shadiq ma'allah. Shadiq ma'allah. Kenapa demikian halnya? Karena Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang munafik itu sangat berat melakukan 2 sholat. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Itu. Jadi apa yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Bahwa orang munafiklah yang susah sholat subuh. Setuju mamanya? Kamu mohon maaf kok tidak nyinggung siapa-siapa. Awak menceritakan realita kehidupan hari ini. Makanya awak senang Pak Camat ikut sholat subuh. Sebab kalau Bapak Camat malah sholat subuh, berarti apa jawabmu? Sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Hanya orang munafik yang berat sholat subuh. Kalau ada kades sholat subuhnya malas, berarti kadesnya
malas sholat subuh berjamaah, berarti gubernurnya. Kalau ada ustadz malas sholat subuh jamaah, berarti ustadz jole-jole. Lebih sudah ibu ustadz malas main subuh jamaah. Aduh, Ustaz Hazali yuk. Tamat pesantren 7 tahun, 6 tahun kuliah. Di UIN dapat SAG, sarjana agama. Tapi sembahyang subuh pemale. SAG antu bakal loh namun. Ini gambaran bagaimana. Maka dari sinilah kemudian lahirlah munafik. Apa munafik di Bapak? Bahasa awak pengkhianat. Jadi kalau tidak barokah negeri awak, berkah negeri ini, Allah turunkan rahmatnya, jaga sholat subuh jemaah. Kalau ada pejabat pemerintah kita malas sholat subuh berjamaah, ini tidak mungkin berkah. Jauh berkah. Kalau ada tokoh agama kita, para asatis kita, tokoh, ikulah ninyuk mamak kadang lah tutu lah, datuk imbu tu bang, tak lah mongo lah. Itu pun mali je sembahyang subuh juga. Berapa lu caro anak kemenakan kan elok. Dia mama setuju. Ikut nak disiko. Ikut awak alhamdulillah datuk awak amai kan daerah kasihkan kan ha. Daerah kami situ. Beko salah juga nak kemenakan itulah. Ni datuk dia nak jole roh. Ya. Jadi dari dasar ini betul-betul kita perbaiki karena itu menentukan sebuah amanah yang luar biasa. Ini nasihat buat kita semua. Ya, nasihat buat kita semua. Bahkan yang ngaku dianggap sebagai alim ulama sekalipun, orang alim sekalipun, kalau dia tidak jaga sholat subuh berjemaah, jangan harap munafik. Na'udzubil. Ngantuk mama malah gua sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul ya habib salam alaika salawatullah alaika. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kita yang membuat gerakan. Ambo pun ingin bertanya sebenarnya lalamu, siapa tipe tamu menggerakkan gerakan salat subuh jemaah? Luar biasa. Ini doa Rasulullah 14 abad yang lampau. Nabi SAW doakan. Apa kata Nabi bapak yang dirahmati Allah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi itu pasti terbukti bapak yang dirahmati Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Adik-adik tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Apa arti yang mama? Ya Allah, kata Rasulullah, berdoa beliau, ya Allah, berikan keberkahan umatku yang bangun subuh-subuh. Yang bangun subuh-subuh. Makanya salah satu pertanyaan, siapa orang paling kaya di dunia? Jawabannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang sholat 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh 2 rakaat,
maka pahalanya sama dengan isi dunia. Sama dengan dunia seisinya. Uang kaya ada enggak? Orang kaya itu bukan orang banyak harta. Tetapi orang yang, kata Nabi, salat 2 rakaat sebelum subuh. Salat apa nama? Salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah. Itu hadis sahih. Kalau saja salat sunat tu 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya sama dengan dunia seisinya. Bagaimana dengan salat subuh? Ada omak aku bertanya, Ustaz mana? Nak nampak ni. Katanya nilainya lebih banyak dari dunia seisinya. Mana lo nak nampak? Ibu, itu tabungan kita. Itu tabungan buat kita. Orang solat subuh 2 rakaat sebelum fajar, sebelum solat subuh, solat sunnah sebelum subuh, itu nilai pahalanya sama dengan dunia seisinya. Allahu Akbar. Kira-kira banyak tak, Bu? Banyak. Kapan kita lihat? Nanti hasil. Tapi yang jelas doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, itu nyata ada. Itu nyata adanya. Orang yang bangun subuh pagi-pagi bergerak dengan segala aktivitas diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu turun di waktu subuh itu. Berarti kalau ada di antara kita yang salat 2 rakaat sebelum subuh, berarti dia bangun sebelum azan subuh. Subhanallah, kalau ada yang bangunnya jauh sebelum subuh azan berkumandang, berarti ini keberkahan yang luar biasa. Dia masih bisa tahajud, dia masih bisa witir, dia masih bisa zikir, dia masih bisa baca Al-Quran. Pahala yang sangat luar biasa. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh itulah berkah itu turun. Kalau ada anak kita sekolah, oleh pesantren, tamat SMA, masuk S1, S2, tawilu S3. Kebanyakan S anak-anak awak kini. Sampai boku. Banyak S. Iya enggak? Tapi enggak ada, silakan mau S berapa. Tapi yang kita sedihkan, S-nya banyak, salat subuh malas. Makanya kalau ada anak wak sekolah sampai banyak S-nya, tidak dijaga solat subuh, jangan harap keberkahan ilmu. Karena ilmu keberkahannya itu turun di kala subuh hari. Mau keberkahan ilmu, mau keberkahan harta, mau keberkahan umur, mau keberkahan anak keluarga, jaga solat subuh kita. Di situ turunnya berkah. Apa di situ turunnya? Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf. Jangankan kita umat Rasulullah yang mengandung agama Islam. Jangankan kita yang beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah pun kalau dia bangun subuh-subuh, bergerak beraktivitas di pagi hari, coba lihat bagaimana perubahan. Ada dosen saya cerita, beliau pernah diundang ke Swiss, salah satu negara Eropa. Di mana Swiss, ibu-ibu? Bu, lolo aja lah, melogok lihat. Di mana Swiss? Di Eropa. Eropa itu negara Islam apa tidak? Minoritas. Ada Islam, tapi minoritas. Mayoritas non-Islam. Bahkan ada yang tak beragama. Apa kata beliau? Saya pernah di Swiss beberapa hari, saya lihat di sana bagaimana orang Barat memanfaatkan waktunya. Sebelum azan subuh berkumandang, mereka sudah bangun. Uang Barat tuh.
Lejole ibu. Sebelum azan subuh berkumandang mereka sudah bangun. Awaklah sudah obang di masjid ndak ji jago-jago. Labis wago muazin. As-salatu khairum minan naum. Dan kawan deh hanyut dengan mimpi-mimpi indah. Ya, tah dek bayun-ayun bono ga. Nya kalau bisa azan kok disoga kita. Model orang Arab kan. Orang Arab ndak diayun as-salatu khairum minan naum deh. Disoga deh. Lo jago kawan. Kalau awak bayu ayun kan. Tapi ndak aja deh. Ini memang dasar munafik tadi. Ada ayun disoga nih malih semua yang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. As-salatu khairum minan naum. Ndak je tersinta. Ya kan? Ndak sodo sebagian. Di Eropa pemandangan secara umum seperti itu dan beliau katakan, ya kalau kita dengan Eropa banyak yang tak bagus, tapi banyak yang positif di sana. Mereka jam 9 itu sudah masuk ke rumahnya. Karena besok mereka mau kerja, sebelum subuh sudah bangun, sebelum matahari terbit sudah di tempat kerja. Dan sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, ke kebun, dan ke bergerak aktivitas itu. Sehingga jangan disalahkan kemudian Allah berikan kelebihan buat mereka. Otak mereka encer. Ya, mereka punya kekayaan. Padahal mereka tidak cuman pertanyaannya mereka hamba Allah enggak? Yang menciptakan mereka siapa? Allah Subhanahu. Allah cuma lihatkan saja bahwa orang yang bergerak di waktu subuh ada di situ kelebihan diberikan Allah Subhanahu. Yang cepat bangunnya diberikan keberkahan. Kenapa? Karena malam nanti sebelum subuh dia sudah bangun. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu mubakkiran wa yastayqizu mubakkiran. Itu Nabi, diceritakan sahabat, Nabi itu ibu bapak yang dirahmati Allah, tidurnya cepat, bangunnya cepat. Awak ulang balik. Le cocok gak di sikonya? Nabi itu apa? Tidurnya cepat, bangunnya cepat. Jole ibu. Awak model apa kio? Lolok lambek, jago lambek. Ainyo mat Nabi Muhammad sabui itu. Ambo mat Nabi Muhammad ambo sallallahu alaihi. Makanya Rasulullah itu kalau sudah malam habis sholat isya beliau kumpul dengan keluarganya ngobrol-ngobrol, habis itu beliau istirahat. Nah, jadi janganlah begadang-gadang karena itulah yang kemudian akan merusak ibadah kita. Kan begadang lah beliau. Iya ibu, sakit awak deh kan. Nah, makanya Abang Haji Rama Irama bilang guru kan. Begadang jangan begadang. Tidak boleh. Kenapa beliau nyanyi begitu? Karena Rasulullah tidak begadang. Begadang tak ada artinya. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat, darah pun berkurang. Lah itu filosofinya seperti itu. Orang tua kita dulu nasihati, nak, bangun copek. Kalau kau lambat bangun, rezekimu apa bu? Dipatuk. Siapa yang dapat dulu? Labi di ayam. Kau awak nak kayu, piti nak banyak, usaha nak lancar, sukses.
dapat jabatan, jadi orang hebat, jago pemalai. Tak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak berkah. Itu perlu dicatat. Kalaupun dapat, tak berkah. Nak bangun pagi-pagi, kalau kamu kesiangan, maka rezekimu dipatok ayam. Orang tua dulu ngomong seperti itu. Filosofinya sama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi, orang yang bangun kesiangan berkahnya hilang. Siapa yang ngambil? Ayam. Masya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Maka ini adalah sebuah usaha yang luar biasa. Doa Rasulullah selalu menyertai gerakan-gerakan yang luar biasa. Mari sama-sama kita hidupkan. Walaupun secara bertahap. Anak-anak kami remaja, ya, mulai dari bangun subuh. Contoh orang Barat, contoh orang Cina. Orang Cina itu bangun pun dia di subuh hari tidak sembahyang, dia memang. Tetapi mereka punya, ngerti mereka. Saya rasa mereka juga belajar. Kok ada di dalam Islam itu seorang nabi yang membuat sebuah rumusan, sebuah resep. Rasulullah kana yanamu mubakkiran wa yastaikizu mubakkiran. Ini menurut orang Barat setelah diteliti menjadi rumus kesuksesan. Anak kita kalau malas bangun, jangan harap dia jadi orang hebat di kemudian hari. Jangan harap. Mimpi kita. Ajar dia bangun pagi-pagi, bangun subuh-subuh dari kecilnya, dari sekarang, sebelum dia dewasa. Mimpi itu. Makanya orang Barat tuh ngerti. Jangan bilang orang Barat ini bodoh. Mereka punya akal sebenarnya. Karena mereka nggak beriman sih ya. Mereka tahu orang hebat, tokoh paling hebat, number one di dunia ini pertama adalah Muhammad. Itu yang bilang bukan kita, bapak-bapak ibu sekalian. Siapa yang bilang? Siapa yang nyampaikan tuh? Orang Barat orientalis, tidak beriman kepada Allah, tapi dia ngerti siapa tokoh paling hebat di dunia ini. Yang pertama mereka letakkan Nabi Muhammad sallallahu 100 tokoh hebat dunia, pertama Muhammad. Berarti ada yang luar biasa ini. Makanya mereka pelajari terus siapa Muhammad itu, mana ucapan-ucapannya. Karena ucapan Rasulullah itu sangat mukjizat sekali. Keramat itu ucapan Muhammad. Cari terus, cari terus. Tapi ternyata Nabi itu resep kesuksesannya adalah apa tadi? Yanamu mubakiran wa yastayqiz mubakkiran. Tidur cepat, bangun cepat. Berarti beraktivitas. Subhanallah. Ini dijadikan rumus oleh orang-orang Barat orientalis. Bahkan orang yang tidak mengerti dengan Allah sekalipun. Karena mereka tahu kenapa Muhammad itu hebat. Rasul itu kan tidak ada kurangnya. Mau kita lihat dari mana Nabi itu? Dia pemimpin. Ya enggak? Dia jenderal. Dia seorang tajir. Pengusaha. Apalagi dari diri Rasulullah. Kalau cerita ilmu, beliau alim. Gurunya Jibril alaihissalam. Kalau cerita ibadah, beliau sampai bengkak kakinya ibadah di malam hari. Kalau cerita tajir, beliau orang kaya. Siapa bilang Muhammad itu orang miskin? Sallallahu alaihi. Ibu-ibu, kamu tanya. Rasul itu miskin kayo? Bu. Rasul itu miskin apa kaya? Apa bukti? Hah? Sekarang orang banyak bilang Nabi itu miskin. Bukan. Masa iya orang bangun pagi taat ibadah, masa miskin? Demi Allah, enggak, Bu. Ketika saya kuliah di Timur Tengah, ada seorang mahasiswa menulis sebuah tesis S2 berjudul Muhammad seorang milioner.
tesisnya dengan seluruh bukti-bukti kekayaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan bukti, ternyata Nabi itu pengusaha kaya. Pengusaha kaya. Tahu kita sejarahnya, Nabi ketika dagang saja membawa, sebelum dia nikah dengan Khadijah istri beliau, ketika dia bawa dagangan Khadijah, untungnya berlipat-lipat. Pulang habis semua barang dagangan. Banyak piti Rasul. Lihat mama setujunya? Hah? Kaya Rasulullah. Pernah Nabi, ini ilmu buat kita. Pernah Rasulullah itu menyembelih binatang kurban, onta, di akhir hayat beliau sebanyak 60 ekor. Bapak Bu, 60. Di Rokan Timur ku ada nan korban 60 iku. Sugang. Ada Pak Imam. Nak lay ka ada kan. Nan siku dia pun babola 7. Iyo adanya. Kambing sugang. Sapi 7 orang. Ada sikonan kurban onta. Kira-kira harga onta, harga sapi mahal mana? Onta. Onta itu sampai 40 juta, 50 juta. Subhanallah. Nabi korbannya 60 ekor, bro. Bukan 1 ekor bagi 7. Kalau kita kira saja 1 ekor onta itu 40 juta, kali 60. Berapa tuh? Adik-adik jawab. Sampai kali 6 berapa? Hah? Berapa tuh Bapak? Hah? 2,4 M. Lesiko punya piti sebanyak itu? Masya Allah, luar biasa. Bukan miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat mengatakan dahulu Nabi pernah punya kambing biri-biri. Apa namanya itu? Ternak Rasulullah itu 1 lembah. Lembah itu bukit-bukit, di tengahnya itu penuh dengan kambing ataupun hewan peliharaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu pernah beliau mensedekahkan kambing yang 1 lembah itu. Subhanallah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Rasulullah itu orang kaya. Beliau di awal berkeluarganya saja sudah kaya. Kenapa? Karena dapat janda kaya. Ini mudah-mudah kalau mau langsung kaya, cari janda kaya. Kaya langsung. Iya kan? Alasan dapat mengikuti Rasulullah. Sunnah Rasul itu ya kan? Insyaallah. Rasul itu awal rumah tangganya saja sudah kaya. Nikah sama Ummul Mukminin radhiyallahu anha Khadijah. Khadijah ketika itu adalah keluarga terpandang dan beliau memiliki kekayaan luar biasa. Nikah Rasulullah dengan Khadijah. Setelah menikah kata Khadijah, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, seluruh harta saya serahkan ke engkau. Gunakan." Kaya Rasulullah. Kemana harta Rasulullah? Apakah beliau berpoya-poya ngabisin, beli ini, beli? Tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Nabi hartanya habis bukan karena pribadinya, tetapi karena kepentingan umat. Ambil, gunakan tuh ini, bayar nih. Ya, siapa yang nggak makan, kasih duit. Siapa yang butuh, siapa yang mau usaha, kasih duit. Habis harta Nabi Sallallahu Alaihi
Nggak pernah Rasulullah menahan harta. Beliau kaya, tapi di akhir hayatnya hartanya habis. Kenapa habis? Karena beliau lebih mementingkan orang lain daripada pribadi. Subhanallah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tumpuk tawi, habis itu bungkang. Nauzubil. Itu tua nih janganlah banyak-banyak ditumpuk harta itu lagi. Sudahlah. Ya. Bagaimana yang kita meninggal nanti harta itu jadi manfaat buat kita. Sekedarnya saja. Makanya ada orang kaya di antara kita ini luar biasa. Duitnya miliaran di rekening. Apa yang dia lakukan? Saya buat masjid satu. Kan luar biasa. Luar biasa ibu bapak sekalian. Karena dia mengerti harta inilah yang akan membantunya. Untuk apa capek-capek cari harta pagi sampai malam, jungkir balik, untuk dikumpul-kumpul aja. Manfaatkan buat keluarga dan buat kepentingan umat. Subhanallah. Di pesantren awak di Nikmatullah kasihkan, ambo cito waktu itu kukunyang ambo suluk di Al-Karamah di Sebaling waktu itu. Waktu awal-awal saya baru datang, waktu suluk nih sudah habis tawajuh malam, kan habis apa ya tarawih, ada tawajuh. Habis tawajuh ambo keluar, tiba-tiba datang telepon. Dari mana telepon? Dari Kuwait. Guru ambo. Apanya cakap? Bahasa awak. Ambo namo Tobari. Ya Tabari, insya Allah kita akan bangun masjid. Apa katanya? Insya Allah kita akan bangun masjid. Ambo terkejut kan? Masjid. Iya katanya. Alhamdulillah kamu cakap. Alhamdulillah jazakumullah khair. Terima kasih Syekh. Ada yang sedekah masjid. Yang wakaf 1 orang. Berapa orang? Seorang. Selesai ke sono. Seboleh bulan nak sampai setahun kami bangun masjid, selesai sampai ke toilet-toilet. Habis waktu itu lebih kurang 900 juta. Berapa bu? 900 juta. Awak di kampung 10 tahun nak selesai-selesai. Sikol alhamdulillah selesainya. Itu terus masih terjagu nampak auran. Begitu. Orang punya uang banyak digunakan untuk ridha Allah, bangun masjid. Demi Allah, katakan, saya langsung menerima 900 juta sampai setahun selesai. Saya tanya kepada guru saya, Syekh, siapa yang wakaf nih? Siapa yang bangun masjid nih? Apa kata beliau? Dia tak boleh disebut namanya. Jadilah sedekahnya Mas Oji, labis sila nantu ibu bertanyamu, siapa ten wakaf kau Syekh? Tak boleh disebut nama. Lain apa ibu-ibu? Luar biasa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada bagaimana keberkahan subuh diturunkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang bangun subuh. Karena itu doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi, yang ingin berkah ilmunya bangun subuh. Yang ingin berkah jabatannya, bangun subuh. Yang ingin berkah harta dan rezekinya, bangun subuh. Yang ingin berkah ilmunya, bangun di subuh hari. Datang ke masjid. Ramaikan masjid kita. Kalau kita yang meramaikan, siapa lagi?
Sebuah proses yang luar biasa, ibu bapak yang dirahmati Allah. Doa Nabi yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir 40 menit. Apa acara wala? Sarapan? Lah nampak lalu-lalu situ, ha? Leh sarapan ya kan? Alhamdulillah. Leh joleh ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina. Ayo. Wada'i wajib syukru alaina. Ma da'a lillahi da'i. Ya Nabi. Ya Habib. Salawatullah alaika. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Sidi Rasul. Alah, makan oleh. Apa penyakit ini? Kalau Ustaz ceramah datang makanan. Lah sudah Ustaz ceramah habis. Alhamdulillah. Kajap lah ya. Mereka selesai ngaji baru makan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pesan perlu kita sampaikan buat anak-anak kita. Anak, kalau mau hebat, mau sukses, bangun subuh. Berkahnya di situ. Kita berikan motivasi kepada anak-anak kita. Mulai dari gerakan subuh berjamaah, terus nanti kita lahirkan generasi-generasi baru. Generasi yang ngerti dengan rumusan kesuksesan. Sukses itu ada di tangan Allah. Ambil. Allah yang menentukan kesuksesan itu. Kalaulah sukses seseorang ditentukan dengan jerih payahnya, ditentukan oleh perjuangannya, ditentukan oleh kekuatannya, maka semua orang akan sukses. Tapi ternyata tidak. Dekati Allah dulu. Baru bangun kita ingat kepada Allah. Itu cerita kita tadi, betapa Allah memberikan apresiasi. Pertama, orang salat 2 rakaat sebelum azan, sebelum salat subuh atau salat sunat qabliyah subuh, pahalanya seperti dunia seisinya. Yang kedua, pahala setelah subuh. Apa pahala setelah subuh kata Nabi? Siapa yang setelah selesai solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, Allah beri pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Tammatain. Diterima keduanya, kata Rasulullah, diterima keduanya. Luar biasa. Sembahyang subuh kita duduk zikir kepada Allah sampai terbit matahari. Apa pahalanya ibu-ibu? Haji dan jangan bangkit jumroh lah. Nah, cukup itu. Setuju? Jadi kalau ulun ada zaki awak bangkit umrah, wiridkan ba'da subuh sampai terbit mata. Jam berapa kira-kira terbit matahari? Kalau terbit matahari 41. Siapa yang
setelah salat subuh berjemaah, dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Isyraq. Salat apa, Bu? Salat Isyraq apa salat duha? Apa beda Isyraq sama duha? Hah? Bu, kalau setelah awal terbit matahari kita salat 2 rakaat, itu namanya salat Isyraq. Istilahnya. Kalau dikerjakan di awal, tetapi itu juga namanya salat duha. Kalau dikerjakan di awal matahari terbit, itu namanya isyraq. Kalau dikerjakan setelah matahari naik, itu namanya salat duha. Sama-sama duha juga, cuman namanya beda disebabkan diletakkan pada awal waktu. Halo, Bu. Lah dapat bagian? Alhamdulillah. Ndak zokinya Ibu tu. Berkah. Habis solat subuh ngaji awak dapat makanan. Ndak zoki nama tu. Ibu dapat nasi bayu ndak? Gratis. Rezeki apa tidak? Alhamdulillah. Ini pahalanya luar biasa. Ya. Kita tutup dengan salat duha, salat isyraq, dapat pahala haji umrah. Haji umrah itu kata Nabi tamatain. Tamatain itu maksudnya makbulatin. Awak bangke umrah, belum tentu ditimu ibadah umrah awak. Ya nak? Kita tunaikan ibadah haji, haji kita belum tentu diterima. Tapi kalau ini kata Rasulullah, tamatain. Makbulatin. Subhanallah, ibu bapak yang dirahmati Allah, luar biasa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir majlis. Ibu bapak, seperti yang dikatakan Pak Camat, Sya'ban tinggal beberapa hari lagi. Insyaallah, berapa hari lagi, Bu? Lebih kurang 6 4 apa 5 hari? 4 hari atau 5 hari lebih kurang insyaallah. Bagaimana nanti isbat hilal Ramadan, kita tunggu nanti informasinya dari Kementerian Agama kita Republik Indonesia. Jembik lo cara masing-masing lah. Kalau masalah isbat tu ikut pemerintah, jangan aneh-aneh. Jangan bikin pula grup-grup aneh. Kami kok Naksabandi kok. Paso kami lu. Tidak usah ya, karena agama kita mengajarkan ya dalam fikih ikut proses yang dibuat oleh para orang-orang yang ngerti dalam hal itu. Jadi pakai ilmu astronomi, ada ilmu falaknya, ada teropongnya. Jadi nggak usah membuat hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan perjalanan apa yang sudah diputuskan pemerintah kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, 6 hari 5 hari lagi insyaallah kita bertemu dengan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjang umur, amin. Bisa melaksanakan ibadah puasa tarawih sampai solat hari raya, amin ya rabbal alamin. Sisa hari ini persiapkan diri kita istiqbal Ramadan. Apa istiqbal Ramadan tuh? Kita sambut Ramadan. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Senang kita, bahagia kita, bersihkan diri kita zahir dan batin. Itu nan perlu. Jangan buat je acara yang aneh-aneh yang tidak ideal dengan Ramadan. Iko daerah Kampung Ambo, seton ndak siko loh. Kampung Ambo. Malam kan tarawih, soagi kan puasa, sore buih dek kawan manjek batang pinang jo tarik tambang. Itu di Kampung Ambo tuh. Dapat cewek ibu datang suo. Kadang Ambo berpikir, apa hubungan kok manjek batang pinang jo Ramadan? Itu nan manjek batang pinang dulu maghrib di masoji, badan bercelepong bau lu.
Kan semain terawi kawan tugasnya. Entahlah. Kok badannya sakit-sakit. Kok kadang ngomong omak ikut lo tarik tambang kadang. Apa hubungannya? Kadang-kadang saya mikir ini 17 Agustus apa nyambut Ramadan? Ini anak-anak muda kita ini konsepnya harus pas. Ya. Pak Ustadz kan kita gembira, Pak Ustadz senang. Nggak begitu gembira senang itu. Ya. Senang gembira manjek batang pinang. Suagi noji puaso. Apun nak puaso lu hendak sahur Pak Ustadz. Ponik badan negara manjak batang pinang. Ama-ama ndak sampat nyiapkan sahur ya apa? Pingganglah sakit gara-gara narik tambang betang. Coba kita sesuaikan. Bukan salah. Buatlah acara nyambut Ramadan. Terserahlah apa namanya. Mungkin setiap daerah punya budaya, tradisi Jawa lain. Tetapi sesuaikan. Ramadan itu bulan suci. Sambut dengan gembira. Dengan perbanyak hal-hal yang membersihkan hati kita. Jangan buat acara yang kemudian malah mengotorkan hati kita. Oleh ulama, ketika Ramadan mau masuk, apa yang kita lakukan? Al-muhasabah ala nafsi. Introspeksi diri kita, monung-monung awak anuang-anuang, apa dosa setahun ko yang awak kojon, apa kesalahan kita, apa khilaf kita, apa dosa kita. Persiapkan penyambutan Ramadan dengan apa? Al-muhasabah ala nafs. Merenungkan diri, ya Allah. Kok Ramadan kan masuk, salah awak banyak, dosa banyak. Minta ampun sama Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera menuju ampunan Tuhanmu. Kata Allah, ya Allah. Bulan suci. Masuklah ke bulan suci itu dengan keadaan suci. Bersih kita. Minta ampun sama Allah. Buat acara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat acara yang Masya Allah. Bisa kita buat, bisa. Cuma dikonsep dengan bagus. Jadi jangan dibuat acara yang tidak nyambung. Kita mau puasa, mau taraweh, buat acara lomba tarik. Itu di Kampung Ambo. Di Siko insya Allah enggak. Insya anak kami remaja, anak muda, mulai kita buat perubahan yang bagus. Saya tidak anti dengan acara penyambutan Ramadan. Nah, anti. Buatlah namanya terserah. Tapi jangan kemudian membuat acara yang membuat ibadah kita justru rusak. Saya lupa tahun berapa, saya berada di sebuah wilayah di awal mau masuk Ramadan. Besok pagi Ramadan saya masih di situ, saya perhatikan apa yang mereka buat acara banyu anyu di sungai. Babenen. Anak-anak gadi lu. Babonceng-bonceng lu babenen. Sampai azan maghrib anak kita masih main benen di sungai. Suara dentuman musik di tepi sungai sangat menusuk hati kita. Siapa yang buat acara? Itu dikontrol. Oh, acaranya kan nyambut Ramadan, tapi kan acaranya itu tidak mendidik. Buat acara yang baik. Ya, kalau kemudian datuk kita, pemuka adat bikin acara kita dengan filosofi yang bagus, silakan. Ya, Pak Camat, yuk buat acara menyambut Ramadan, belimau awak, belimau, silakan. Ya, untuk ajang silaturahmi. Sampai kita sudah acara, ada kajian, ada selawatan, ada zikir, ada doa, maaf-maafan. Selesai dosa awak sama Allah, selesai dosa awak sesama awak. Pak Camat tak maaf sama Pak Kades. Pak Kades minta maaf sama Pak RW, Pak Kadus, Pak RT.
Ibu-ibu saling memaafkan antara satu dengan lain, tetangga satu dengan lain. Berosio hati awak, berosio dosa awak. Gunakan penyambutan Ramadan dengan acara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di pesantren namu sudah sampai. Di pesantren namu nak lecito libur kan puasa kan nak lecito. Untuk kalian sikonya dan. Mengapa wak buya? Pagi ngaji waknya dan. Sore majlis istighfar. Pegang pesobi masing-masing. Kami nak nengok macam pinang apunya dan. Minta pinang. Jadi bukan masalah nggak boleh acara, tapi sesuaikan. Kalau nggak nyambut Ramadan mau buat acara manjat batang pinang, manjat batang durian, manjat batang rambutan, silahkan lantaklah situ. Tapi jangan dibuat menyambut Ramadan. Ini harus ada perubahan yang sesuatu yang lebih baik. Berikan edukasi yang bagus, mulai dari Kementerian Agama kita, dari Majelis Ulama Indonesia. Ini perlu diedukasi. Jangan kemudian dibuat sebuah hal-hal yang menjadi kebiasaan yang tidak baik. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi supaya tidak salah paham, bukan kami anti dengan acara penyambutan Ramadan, anti dengan manjat batang pinang, tidak. Tetapi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Sambut Ramadan, ibu-ibu. Saya senang nih Ramadan. Apa buat bu? Buat kue banyak-banyak. Sedekang. Ya, Masya Allah. Supaya ibadah tarawih kita malam tuh menjadi ibadah yang pertama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang adanya cuman Ramadan. Kok dingin nasi goreng nampak? Adanya cuman Ramadan. Ada salat tarawih di bulan selain Ramadan. Sudah ya Yusuf, kami tarawih. Bongak nomor. Sekolah nak ngaji deh kan? Tarawih itu adanya cuman di malam Ramadan. Kerjakan tarawih itu. Contoh Nabi, kalaupun nak mirip. Nabi dulu malam Ramadan tarawih beliau sampai beliau sholat ya sampai sahur, sampai beliau kakinya bengkak karena qiyamu Ramadan. Dulu namanya bukan tarawih tapi qiyamu Ramadan, mangqama Ramadana. Dari situ asalnya, siapa yang beribadah di malam Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosanya yang telah lampau. Salat tarawih itu. Kojon dek Nabi Mas Haji. Berjemaah Nabi dulu. Bu, Nabi sembahyang tarawih dulu jemaah. Ya adik-adik, Nabi dulu tarawih jemaah tidak? Enggak jemaah Nabi. Terus kita kenapa jemaah? Pandai-pandai kalian? Nabi enggak jemaah salat tarawihnya. Kemudian dilihat oleh sahabat Nabi rajin ibadah salat malam Ramadan, dicontoh oleh sahabat. Sahabat pun ikut salat qiyam Ramadan. Allahu Akbar. 2 rakaat salam. Ya. Nabi sahabat berderet di masjid, ada sudut sana tengah, sudut sana. Contoh Nabi. Habis setelah itu beberapa malam Nabi tak dapat lagi ketemu di masjid. Sahabat pun heran. Mana Nabi? Rasulullah kemana? Besoknya ditanya sahabat, ya Rasul, engkau kemarin kemana? Kami lihat beberapa malam engkau sholat begitu hebat, luar biasa. Kenapa engkau tidak datang kemarin ya Rasulullah? Penasaran sahabat. Apa kata Nabi? Ya sahabatku, saya khawatir nanti kalian anggap ini suatu hal yang wajib. Makanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Kalau sampai wajib nih. Dan sunatnya Pak. Iya nak. Awak tarawih bekok bacain masoji itu. Berapa rakaat situ Bertanya rakaat ya kawan. Kalau le 20 rakaat, le masoji cik le di kampung 8 rakaat. Menobo kan 8 lu.
So bik surau cik le. Bik 4 rakaat situ. Jadi zaman Nabi itu tidak ada jemaah taraweh. Zaman Abu Bakar tak ada jemaah taraweh. Baru ada di zaman Umar. Khalifah Umar radhiyallahu anhu ketika malam Ramadan dia jalan ke tengok dia masjid-masjid, nampaklah sahabat solat di masjid, semangat solat. Dalam riwayat di kitab Muslim banyak puluhan hadis ceritakan sampai sahabat Rasul tu solat tarawih qiyam Ramadan diikatnya dengan tali pinggangnya di tiang masjid. Apa diikatnya? Kenapa diikat? Karena ngantuk kan? Ngantuk supaya tidak jatuh. Diikat ke tiang masjid tali supaya tidak jatuh. Karena mereka solatnya sampai sahur. Nah awak enggak baca rakaat yang paling ketek. Tidak sampai sahur, dicari rakaat yang paling sedikit. Sudah tu dicari loh siapa imam? Cai imam yang paling copet. Itu loh di kampung Ambo ya. Masya Allah enggak. 11-12 baca imam yang paling copet mande. Kok iyo teh. Kalau bisa Al-Fatihah tuh senapas nah. Apa? Al-Fatihah satu. Kelulah dulu penyakit. Kok kajaknya viral kan? Video sama yang tarawih paling tercepat di dunia. Orang Arab pun heran nengok. Iko ajaran dari manu. Jole tamak nina le. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Siapa yang ngajar kayak gitu? Tapi ustaz kan di pesantren tuh. Pesantren lah. Apalah namo. Nak jole semayang apa? Nah, jadi kita tingkatkan ibadah, usahakan tarawih kita selesai hendaknya. Les setuju ibu? Ambo nak bisa masaji ustaz, anak kocil, apa cawu tarawih? Tarawih rumah. Tu siapa imam? Dia pakai imam. Paling suka. Yang penting jangan ditinggal. Saya sakit ustaz, gimana tarawih? Salat sebisanya. Yang penting ibadah yang spesial di Ramadan ini jangan ditinggal. Usahakan cari rakaat yang paling banyak. Tak usah juga kita ribut dengan rakaat. Penting sholat, oke. Tapi usahakan yang paling sempurna. Karena sholat jemaah tarawih dilakukan pertama di zaman Umar. Umar ketika itu memanggil sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, malam ini kau imam tarawih. Jadi yang pertama imam tarawih di dunia ini adalah Ubay bin Ka'ab. Salatlah Ubay bin Ka'ab ketika itu dengan salat tarawih dua rakaat sekali salam sebanyak 20 rakaat. Itu cito. Berapa rakaat? Kemudian disampaikan Umar, nikmatul bid'ah hazihi. Sebagus bid'ah adalah ini. Sodonan sosek ya. Kita bid'ah sosek. Ya, kata Umar apa? Nikmatul bid'ah hazihi. Inilah bid'ah yang bagus. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada. Ada satu riwayat mengatakan dahulu para sahabat sholat di Madinah sampai 36 rakaat. Berapa, Bu? 36 rakaat. Jadi banyak versi. Nah, kita tidak usah berdebat di situ. Yang penting sholat tarawih. Oh, mampunya cuma 20 silakan. Nak mampu 10. Nak mampu 12. Nak mampu 8. Kalau bisa lebih. Nah, udah kita ributkan. Yang penting isi malam-malam Ramadan dengan ibadah qiyamul Ramadan namanya. Perbanyak ibadah kita pada malam-malam bulan Ramadan, apalagi malam terakhir. Setuju Ibu? Nah, itu yang penting pada kajian kita insyaallah. Tujuan Ramadan nanti, tujuan puasa tak lain di dalam Quran dikatakan jelas tujuannya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa takwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi, bukan di casing. Bukan di casing. Iko apa yang nampak kini? Iko casing. Alun ton tu takwa tu.
Takwa itu di dalam hati kita. Perbaiki hati kita, itulah takwa yang sebenarnya. Apa yang nampak ini casing semua. Oh berjubah Ustaz, dia bertakwa. Ndak Abu Jahal berjubah je. Jangan lebih boleh. Ya. Perbaiki hati kita sebelum Ramadan, insya Allah. Saling memaafkan, minta ampun sama Allah, saling memaafkan. Setujunya? Nah, salam-salaman awak ibu-ibu, salaman sama ibu-ibu, ya, salam suaminya minta maaf, salam istri kita minta maaf, ya, tetangga-tetangga kita, bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Sesama muslim kita saling memaafkan, sama Allah kita mohon ampun. Setelah memaafkan, alhamdulillah selesai urusan. Tapi hutang tetap dibayar. Alah, dia salam-salaman, nah selesai kawan ya. 0-0. Nggak bisa, utang bayu. Enak. Utang tetap bayar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Mudah-mudahan kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri kami sendiri. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wafiqni amalan salihah wa wahab li rizqan halala وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على خاتم رسولك وأنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصر وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنتك. اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنتك ومع جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل عبادتنا يا الله. اللهم تقبل طاعاتنا يا الله. اللهم تقبل جميع أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. كل عام وأنتم بخير. Selamat menyambut hari puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita lebih bermakna pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.